Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel TV Vlog bersama gue biasa, Rizky. Terima kasih buat kalian ya yang udah terus setia nonton video di channel sederhana ini. Semoga bisa memberi manfaat kepada kalian semua ya. Mudah-mudahan kalian sedang sehat ya, sehat terus lah ya di masa pandemi ini ya, jangan sampai sakit lah. Kalau sakit repot urusannya zaman sekarang. Oke. Nah, di video kali ini gue pengen, soalnya ini sebenarnya jadi topik yang sensitif banget. Karena gini loh, gue ngerasa ya, kalau misalkan kita nih punya perbedaan pendapat tentang COVID ini, sesama temen deh atau sesama tetangga itu bisa jadi musuhan loh. Percaya apa enggak ya? Ini kayak model-modelnya nih kayak lu misalkan dukung Prabowo, gua dukung Pak Jokowi, ini kadang bisa selek juga nih. Emang corona itu sama seperti itu. Jadi apa ya namanya, di dunia zaman sekarang ini itu orang tuh kayak kepisah menjadi dua golongan besar, antara orang yang bener-bener ini banget, lebay banget lah sama yang namanya corona, karena mungkin pengalaman mereka udah ngerasain ya namanya, wah ini korban covid banyak nih, ini itu ya, karena saudara-saudaranya sakit, keluarga sakit atau gimana. Tapi ada juga di satu sisi orang-orang yang mungkin, wah covid ini nggak seberbahaya itu kok. Mungkin orang yang meninggal itu sebenarnya bukan karena covid, bukan murni karena covid, tapi karena interaksi antar obat, seperti yang udah disampaikan Dr. Lewis Owen. Gue suka nih sama Dr. Lewis Owen ini karena menurut gue pemikirannya sangat rasional gitu, masuk di akal gue gitu. Karena gimana ya, pandemi ini tuh coba deh bayangin, udah dari 2019 tuh sebenarnya. Nah, dari namanya aja COVID-19, tapi di Indonesia ini kalau nggak salah sekitaran Maret tahun 2019 atau tahun 2020 tuh, gue agak lupa ya. Tapi yang jelas ya, pandemi ini tuh kayak nggak normal gitu. Karena apa? Karena nggak kayak biasanya. Coba deh lihat kasus flu burung yang tahun berapa gitu, gue lupa sih, gue nggak hafal tahunnya. Cuman gini, flu burung kenapa nggak semasif covid ini ya kan? Karena gini, karena dari, kalau menurut gue pribadi ya, kalian boleh setuju boleh enggak, karena flu burung ini udah di stop duluan sama menteri kita, Ibu Siti Fadila Supari. Jadi awalnya itu WHO itu secara sepihak bilang, wah kita ada pandemi nih, flu burung gitu. Wah, kata Bu Siti Fadila, mungkin nggak bisa gitu dong, masa lu mau nentuin sepihak doang ini pandemi. Ayolah kita analisa dulu, kita tes dulu gitu, bener apa enggak gitu. Dan akhirnya berita di TV soal flu burung itu berhenti total. Hasilnya apa? Pandemi flu burung bebas ya kan, hilang, free udah bebas. Nah itu kenapa nggak dilakuin di covid? Gua heran ya kan. Kalau di covid itu mereka itu benar-benar di blow up terus-terusan gitu ya kan. Jadi gini, yang gua tahu ini, kalian boleh percaya boleh enggak ya, WHO itu udah berkali-kali menetapkan pandemi, salah satunya flu burung itu. Nah flu burung gagal. Pokoknya mereka udah menetapkan banyak pandemi dari virus, penyakit dari virus apa aja, flu burung, flu babi, ebola, SARS, MERS dan lain-lain, banyak. Dan itu semua gagal, nggak bisa sesukses covid ini. Nah mereka belajar dari kegagalan itu, apa sih yang bisa membuat pandemi ini gagal gitu. Kita nggak boleh nih gagal lagi nih di pandemi berikutnya nih. Maka dirancanglah COVID ini yang gue tahu ya. Jadi mereka udah merancang ini dari 10 tahun lalu. Ada namanya dokumen Rockefeller Foundation ya. Ini dirancang oleh Global Business Network, diwakili oleh apa namanya, gue nggak terlalu hafal sih, gue cuma tahu sekilas doang sih. Tapi gue yakin ada benernya, karena pandemi ini memang dirasa nggak natural ya kan. Coba deh lu gunakan hati nurani lu gitu, gunakan akal sehat lu gitu, mungkin nggak sih pandemi bisa sampai berlarut-larut kayak gini gitu. Di Wuhan aja orang udah hidup
makan kelelawar, makan hewan-hewan kotor kayak gitu udah puluhan tahun yang lalu. Kenapa baru ada belakangan ini tuh virus, ya kan? Ada yang jawab, kehendak Tuhan baru sekarang gitu. Lah, itu jawaban gampangnya ya. Ya kita mana tahu ya, kok bisa ada virus itu dari zaman ini. Dari dulu-dulu udah makanin kelelawar nggak apa-apa, ya kan? Ya begitulah guys, itu sedikit gue cuman menyampaikan apa yang ada di kepala gue soal corona ini sih. Karena gini, karena di balik corona ini kita diharuskan vaksin ya. Kalau kita nggak mau divaksin gitu, apa-apa dipersulit, ngurus STNK dipersulit, KTP dipersulit, kagak bisa. Jadi sekarang sertifikat vaksin itu udah kayak jadi hal primer gitu, ya kan? Jangan-jangan nanti mau ngelamar kerja yang lebih dibutuhkan itu adalah sertifikat vaksin ketimbang ijazah kita, ya gak? Bener gak? Ini sih sebatas apa yang ada di kepala gue yang sempit ini ya. Kalian boleh percaya boleh enggak ya. Kalau kalian suka video kayak gini, like, comment, subscribe. Kalau nggak suka dislike aja, nggak apa-apa, beneran nggak apa-apa, karena ini cuman video sharing aja ya. Gue sih harapannya mengemukakan pendapat, hidup gue tetap aman-aman aja gitu, karena kan namanya dunia internet kan kadang kan nggak aman ya. Tapi ya udahlah, namanya juga gue pengen menu-menuin konten YouTube gue. Oke, kita lanjut lagi. Setelah pandemi ini kita diwajibkan untuk vaksin. Vaksin. Dan vaksin ini kenapa kita belinya dari Sinovac, dari Cina, ini pemerintah kita ya. Padahal katanya nih vaksin virus itu asalnya dari Wuhan, dari Cina. Kenapa kita juga beli vaksinnya dari Cina, ya gak? Jadi problemnya dari sana, solusinya dari sana. Jadi kayak istilahnya gini, lu bawa motor tengah jalan malam-malam, tiba-tiba lu kena paku, tiba-tiba orang nyamperin lu, wah mas, pakunya ini ya, pakunya banyak kempes ya, iya mas kena paku, padahal dia yang nebar paku. Yang nebar paku itu adalah tukang bengkel. Nah tukang bengkel itu nyamperin orang yang kena paku itu. Jadi kayak gitu modelnya. Jadi ya begitulah, gue nggak bisa bilang kalau penyebabnya dari sana atau permainan dari sana, nanti gue ditangkap yang ada. Udahlah. Nah, terus gini, yakin gak sih bahwa solusi dari pandemi ini adalah vaksin nih, ya kan? Vaksin sekali, 2 kali, dengar sekarang 3 kali. Yakin gak vaksin 2 kali cukup? Gak akan cukup. Kenapa? Karena katanya virusnya bermutasi terus. Nah ini virus bermutasi terus ini dari mana gitu ya kan? Katanya kalau misalkan vaksin nggak menyebabkan mutasi virus, kenapa bisa ada varian baru? Yang dituduh adalah orang yang nggak mau divaksin, itu yang jadi penyebab ada varian baru virus. Apakah begitu? Ya kan, kita kan masyarakat awam masih mempertanyakan kebenarannya, termasuk gua nggak mau jadi orang yang sok tahu ya. Gue di sini cuma mau berpendapat ya, syukur didengar, nggak didengar pun ya nggak apa-apa, karena gue bukan orang penting di sini ya kan. Gue bukan orang virologi, gue bukan ilmuwan, gue bukan dokter, gue bukan saintis atau apalah. Gue cuma rakyat biasa yang ingin mengeluarkan unek-unek yang ada di kepala gue. Didengar alhamdulillah, nggak didengar ya udah. Jadi gini, kalau menurut pendapat gue ya, pandemi ini adalah alat yang sangat manjur untuk bisnis vaksin. Kenapa? Vaksin tahap 1, tahap 2 menggunakan vaksin Sinovac dan itu sudah terlaksana. Vaksin ketiga ini dengar-dengar dari Moderna, ini dari luar negeri juga kan. Jadi gue berpikir kayak tiap tahun itu gantian gitu, ambil untungnya. Misalkan tahun ini Sinovac lah yang ambil Indonesia, ntar selanjutnya Moderna yang ambil Indonesia, jadi gantian gitu. Karena perusahaan vaksin banyak, bukan cuma Sinovac. Itu sih pikiran. Ya udah guys, cukup segitu aja kali sharing dari gua, karena udah cukup lama juga ini gua ngomong, capek juga gua ngangkat kamera ngomong nggak jelas nyerocos gini. Terima kasih udah dengerin dan semoga ada manfaat dari sharing ini, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.